Presiden Joko Widodo meresmikan kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate atau JIIPE di Gresik, Jawa Timur. Jokowi meminta peran santri dioptimalkan untuk bekerja di kawasan ini. Kawasan JIIPE memiliki izin usaha kawasan industri seluas 1.760 hektar yang dilengkapi pembangkit tenaga listrik 23 MW. Kawasan ini dilengkapi dengan water treatment plant, jaringan pipa gas yang terkoneksi dengan pipa gas perusahaan gas negara atau PGN, sistem telekomunikasi fiber optik dan internet broadband, serta pelabuhan. Jokowi memuji kawasan industri ini yang terintegrasi dengan pelabuhan dan tersedianya pembangkit listrik dengan penyediaan skema fasilitas di pelabuhan bekerjasama dengan Pelindo. Presiden meminta setiap kawasan industri melibatkan UKM di sekitar lokasi agar ada pemerataan dalam perekonomian. Yang kedua, saya juga sangat menghargai bahwa PT Java Integrated Industrial and Port Estate ini, JIP ini, juga bekerja sama dengan pondok pesantren. Saya sangat menghargai itu. Saya kira pimpinan-pimpinan perusahaan yang lain, cara kerjasama seperti yang telah dilakukan oleh JIP ini, bisa difotokopi. Apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita ini harus segera dibenahi dan diperbaiki. Urusan perizinan-perizinan yang terlalu lama, tunggu akhir Maret ini semuanya akan saya obrak-abrik. Saya mulai nggak sabar ngurus izin sama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Siapa yang mau datang ke Indonesia? Siapa yang mau investasi ke Indonesia? Kita tahu semuanya investasi itu akan memperbaiki ekonomi kita, akan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi anak-anak muda kita. Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur. Kamis sore, Presiden bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perhubungan meresmikan Java Integrated Industrial and Ports Estate atau JIP, serta 11 kapal pendukung tol laut di Manyar, Kabupaten Gresik. JIP merupakan kawasan industri terintegrasi pertama di Indonesia yang dikembangkan oleh salah satu perusahaan BUMN dan perusahaan swasta. Kawasan ini terdiri atas pelabuhan, industri, serta permukiman dengan total luas 2.961 hektar. Pada tahap pertama, JIP telah mengembangkan sekitar 36% dari total 1.761 hektar kawasan industri. Pengembangannya bertujuan meningkatkan efisiensi industri dalam melakukan produksi. Sejak hari kemarin hingga hari ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur. Pada hari ini, tadi sekitar pukul 15.41 waktu Indonesia Barat, Presiden Joko Widodo didampingi dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Perhubungan melakukan peresmian terhadap JIP atau Java Integrated Industrial and Port Estate atau disingkat dengan JIP, yang hal itu merupakan kawasan industri terpadu atau terintegrasi di mana luasnya sekitar 2.933 hektar. Dan tadi Presiden Joko Widodo meresmikan langsung dan banyak hal yang disampaikan begitu dalam sambutannya, dan diantaranya adalah dengan diresmikannya JIP ini yang merupakan kawasan industri terpadu atau terintegrasi ini diharapkan mampu mengurangi ongkos produksi, khususnya biaya dan waktu bagi para investor yang ingin melakukan investasi di kawasan industri ini. Karena tadi menurut perhitungan yang ada di sini begitu, ongkos produksi seperti pengiriman barang yang ada di sini bisa berkurang atau menurun sekitar 10 hingga 20% jika nantinya JIP ini sudah beroperasi secara penuh begitu. Nah, memang saat ini belum 100% JIP atau kawasan industri terpadu ini beroperasi begitu. Masih sekitar 36% dari kawasan industri yang sudah beroperasi di sini, dan nantinya bukan hanya ada kawasan industri saja yang berada di JIP ini, namun juga terintegrasi dengan adanya pelabuhan, kemudian ada juga permukiman begitu, Punce. Dan untuk pelabuhan sendiri di sini ada atau rencana begitu dibangun dengan pelabuhan laut dalam, di mana ini nantinya bisa
menerima begitu kapal-kapal besar, sehingga nanti barang-barang ekspor maupun impor yang masuk ke negara atau perlu keluar dari Indonesia begitu tidak perlu lagi transit menggunakan kargo atau perahu atau kapal kecil begitu. Dan nantinya di sini diharapkan bisa juga menjadi efisiensi biaya, utamanya ongkos produksi begitu untuk pengiriman baik itu kapal ekspor maupun impor. Nah, selain konektivitas laut yang ada di sini dengan adanya pelabuhan nantinya yang direncanakan ada pelabuhan laut dalam begitu. Untuk industri di sini juga ditargetkan mampu menyerap lapangan kerja atau tenaga kerja sekitar 200.000 hingga 500.000 tenaga kerja pada 5 hingga 15 tahun mendatang begitu, sesuai dengan target pembangunan kawasan industri terpadu ini yang direncanakan akan rampung sekitar 15 hingga 20 tahun ke depan. Nah, selain diharapkan nantinya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 200 hingga 500.000 orang, juga diharapkan nantinya mampu menyerap investasi senilai 83,2 triliun rupiah dengan total 183 perusahaan atau industri yang ada di sini. Seperti yang tadi juga digaungkan atau disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa dengan adanya JIPE ini diharapkan mampu menarik sebanyak-banyaknya investasi ditambah dengan permudahan atau kemudahan untuk melakukan izin. Sehingga ketika nanti ada investasi atau investor baik itu dari luar maupun dari dalam negeri sendiri diharapkan lebih mudah untuk melakukan investasi dengan kemudahan izin itu sendiri. Nah, selain dari adanya pelabuhan yang terintegrasi dengan adanya kawasan industri, nantinya juga akan ada kawasan permukiman di sini, di mana nantinya para pekerja atau keluarga pekerja atau bahkan warga dari luar wilayah Manyar Gresik ini juga bisa menempati atau memiliki hunian yang ada di kawasan JIPE ini. Nah, selain nanti juga bisa mempermudah begitu akses atau konektivitas laut seperti yang tadi saya sampaikan, diharapkan juga dengan adanya JIPE ini mampu mempermudah akses secara darat, via darat begitu, karena nantinya juga akan dibangun tol darat ditambah juga dengan adanya rel kereta api, sehingga pendistribusian atau pengiriman barang dari kawasan Manyar Gresik ini bisa tersebar dengan mudah begitu ke wilayah atau daerah yang ada di Pulau Jawa. Dan selanjutnya untuk target ini akan direalisasikan begitu dengan terus pembangunan juga yang terus dilakukan begitu hingga 15 hingga 20 tahun ke depan ditargetkan akan segera rampung dan mampu memberikan efisiensi serta menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Integrasi JIPE Gresik milik PT AKR Korporindo dan Pelindo 3 resmi menjadi kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufaktur yang ditetapkan melalui PP nomor 71 tahun 2021 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 28 Juni lalu. Status baru ini menjadikan JIPE Gresik sebagai kawasan industri terpadu paling kompetitif yang diproyeksikan mendatangkan banyak investasi dan menyerap banyak tenaga kerja. Geliat JIPE Gresik sebagai kawasan industri terpadu pertama di Indonesia yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 9 Maret 2018 kembali menjadi perhatian publik setelah pemerintah menetapkan kawasan industri terpadu yang dibangun dengan skema kerjasama swasta. PT AKR dan BUMN Pelindo 3 ini menjadi kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufaktur. Presiden Direktur AKR Korporindo, Haryanto Adikusumo menyatakan penetapan JIPE Gresik sebagai kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufaktur menjadikan kawasan ini semakin kompetitif di kawasan ASEAN. Haryanto yakin KEK JIPE dapat menarik lebih banyak industri ke Indonesia, terutama industri berteknologi tinggi, dan menjadikan JIPE sebagai kawasan industri 4.0. Dan dengan KEK, di mana ada insentif pajak, ada juga insentif untuk kepemilikan tanah sampai 80 tahun, ada juga pelayanan satu atap untuk ease of doing business. Kita percaya kita akan dapat menarik banyak industri-industri ke Indonesia. Dan kami juga melihat bahwa ke depan dengan KEK teknologi, kami akan dapat menarik industri-industri yang berteknologi tinggi dan juga untuk menjadikan JIPE kawasan industri 4.0 yang merupakan target untuk penguasaan teknologi dan know-how ke depan untuk Indonesia.
Sementara Direktur Utama PT Pelindo III, Boy Rubianto menyatakan status kawasan ekonomi khusus bagi JIPE akan memberikan banyak kemudahan sehingga akan menarik banyak investor. Selain investasi masuk, JIPE juga akan memberikan kontribusi substitusi impor yang cukup besar. Rubianto yakin pengembangan kawasan ke depan, termasuk peningkatan kapasitas pelabuhan, akses langsung tol dan jalur kereta api akan semakin meningkatkan daya saing JIPE dan menarik banyak investasi masuk. Karena JIPE ini juga sudah ditetapkan sebagai PSN, di mana nanti akan ada jalan tol yang nyambung ke JIPE, kemudian nanti akan ada jalan kereta api yang disambung dari stasiun Indro. Yang jelas sasaran kita memang investor asing dan memberikan benefit-benefit yang tidak dipunyai oleh kawasan ekonomi khusus lainnya. KEK Gresik mempunyai satu benefit adalah bahwa kita mempunyai satu kawasan industri yang langsung connect dengan pelabuhan, sehingga di sini akan terus terang akan memunculkan cost efisiensi. Dua target utama yang akan segera direalisasikan setelah JIPE menjadi kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufaktur adalah integrasi dengan Jalan Tol Manyar Gresik Surabaya dan pengembangan jalur kereta api. Selain itu, pembangkit listrik tenaga surya renewable energy dan terminal LNG sudah masuk dalam blueprint development plan JIPE. KEK JIPE dapat menarik lebih banyak industri ke Indonesia, terutama industri berteknologi tinggi, dan menjadikan JIPE sebagai kawasan industri 4.0. Status kawasan ekonomi khusus bagi JIPE akan memberikan banyak kemudahan sehingga akan menarik banyak investor. Selain investasi masuk, JIPE juga akan memberikan kontribusi substitusi impor yang cukup besar. Pengembangan kawasan ke depan, termasuk peningkatan kapasitas pelabuhan, akses langsung tol dan jalur kereta api akan semakin meningkatkan daya saing JIPE dan menarik banyak investasi masuk. Dua target utama yang akan segera direalisasikan setelah JIPE menjadi kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufaktur adalah integrasi dengan Jalan Tol Manyar Gresik Surabaya dan pengembangan jalur kereta api. Selain itu, pembangkit listrik tenaga surya renewable energy dan terminal LNG sudah masuk dalam blueprint development plan JIPE.